kuota menjadi antara kita. proses lur. Sama cinta ini rayane. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimana pada malam hari ini, pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertatap muka walau hanya lewat sosial media. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, karena atas limpahan rahmat dari beliau, atas bimbingan dari beliau, kita selaku umat akhir zaman bisa menemui terangnya agama Islam. Puji syukur tidak lupa selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada bulan suci ini Allah telah menurunkan banyak rahmat, banyak nikmat pada kita, sehingga kita masih bisa berjumpa, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, dan masih bisa berbicara tentang agama Islam yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya selaku pengisi materi, perkenalkan, nama saya Abdul Halim Nur Hidayat. Saya dari PAC Ibnu PAC Ibnu Silogiri. Ya, mohon maaf. Untuk itu marilah kita mulai. Saya malam hari ini mengusung tema yaitu kuota menjadi penghubung jarak di antara kita. Kenapa saya mengusung tema seperti itu? Karena di waktu pandemi ini kuota menjadi salah satu bahan pokok. Sebelumnya bahan pokok itu ada sandang, pangan, papan, dan ini tambah kuota. Nah, kenapa? Karena dengan kuota ini kita bisa melangsungkan hubungan sosial media, bertatap muka, berbicara. Oleh karena itu, kuota ini menjadi sangat penting bagi kita. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa menyikapi tentang pandemi ini dengan berada hashtag di rumah aja. Nah, jamaah sosial media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanjut ke pembahasan selanjutnya, masih tentang kuota. Kuota itu bisa bermanfaat dan juga bisa mendatangkan mudorot atau malapetaka. Tinggal kita yang menggunakannya. Nah, oleh sebab itu kan di masa pandemi ini banyak ya penawaran kuota secara besar-besaran. Nah, itu bisa membuat kita tergiur. Nah, karena kuota yang banyak itu, kita pastikan rasa ingin memanfaatkannya itu. Jadi entah kita gadang buat main game, entah buat YouTubean, entah buat lain-lain. Nah, itu kita harus bisa memanage, bisa intinya harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, jamaah sosial media yang dirahmati Allah, sebenarnya di masa pandemi ini banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Contohnya yaitu kita mengadakan sinau bareng seperti ini, sinau online bareng.
terus kita bisa bertatap muka mungkin lewat aplikasi atau diskusi tentang pelajar lewat media WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya. Kita sudah dimudahkan oleh teknologi. Oleh karena itu manfaatkanlah teknologi sebaik-baik. Kuota yang kita dapatkan dari mungkin promo, mungkin gratisan, manfaatkan sebaik-baiknya. Kemarin malam saya membaca artikel di Gila Sastra. Itu saya menemukan artikel yang sangat bagus, yang berbunyi begini: Allah kadang sekarang mulai penyemburu pada makhluknya, karena makhluknya bangun malam bukan untuk mengancani Allah Subhanahu wa taala, tapi malah kencan dengan sisa kuota malamnya. Nah, itu sangat menurut saya itu sindiran keras buat diri saya sendiri. Nah, oleh karena itu bagaimana kita di masa pandemi ini memanfaatkan kuota dengan sebaik-baiknya. Bisa juga untuk silaturahmi yang baiklah dengan dengan sesama teman, sesama anggota, berkarya juga. Itu harus di manage dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa kerukunan tetap dijaga. Jangan sampai kita tidak bertemu langsung terus kita musuhan. Nah, kan nggak baik itu. Kita harus bisa saling menjaga komunikasi. Intinya saling, walaupun kita tetap di rumah aja itu harus tetap berkarya. Jangan cuma diem aja kayak batu. Kita harus berkarya, entah itu mengapa itu harus berkarya, entah itu cuma sekecil debu lah, buat baik atau mengingatkan teman lewat sosial media kan bisa. Ya, jamaah sosial media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin di masa pandemi ini banyak hal yang bisa kita petik, banyak hal yang bisa kita temui. Ya, salah satunya yaitu rekan kita harus lebih aktif dalam artian ya aktif begini di rumah aja tapi tetap aktif. Nah, dengan melaksanakan acara-acara seperti ini, sinau bareng atau diskusi pelajar kah, atau tadarus online, kan mudah sekarang, sudah ada media sosial. Oleh karena itu rekan kita yang saya hormati, begitulah kita harus menghadapi masa pandemi ini dengan santai. Jangan menyebar berita-berita yang nggak penting, yang meresahkan warga. Nah, oleh karena itu mari kita tonton berita yang baik-baik lah, berita yang menyemangati kita, berita ya yang bisa membuat kita bahagia. Jangan yang membuat kita sedih, makin terpuruk, kan malah menurunkan daya imun tubuh. Oleh karena itu silakan rekan kita, mari saya ajak bersama-sama lewat sinau bareng spesial Ramadan untuk bisa memakmurkan atau membuat hidup aroma-aroma keorganisasian di PAC Anda masing-masing, atau mungkin lingkup Anda PC, ya silahkan, monggo. Oleh karena itu bersyukur juga berkaitan dengan materi ini. Saya mengambil materi ini tadi berjudul kuota menjadi penghubung jarak antara kita. Ya benar, kuota menjadi penghubung. Sekarang kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi lewat online. Tidak bisa tadarus langsung, juga lewat online. Yaitu inti dari yang saya sampaikan, yaitu kuota menjadi bahan pokok yang keempat setelah sandang, pangan, papan, kuota. Ya mungkin ada yang tidak setuju dengan pendapat saya, tapi ini pendapat saya. Ya semoga bisa diterima, bisa diambil sisi positifnya. Dan berkaitan dengan materi ini, saya selalu menekankan seperti apa yang selalu saya tulis dengan hashtag ojo lali syukur, yaitu jangan lupa bersyukur.
Setiap apapun keadaannya, jangan lupa bersyukur. Walaupun kita hanya bertemu melalui kuota, melalui perantara kuota, jangan menjadikan masalah untuk kita lupa sama Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, rekan dan rekan kita yang berbahagia, yang sedang menonton ini, baik teman-teman, rekan-rekan ataupun semuanya, dan terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita selalu berada di lindungan Allah, selalu bisa menjadi hamba yang bertakwa. Rekan dan rekan kita yang berbahagia, di masa pandemi ini emang tidak bisa kita pungkiri untuk selalu kita waspada. Waspada kan juga boleh waspada. Waspada boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita sebagai pelajar, ya pelajar kan pasti pikirannya cemerlang gitu, cemerlang, bisa mencetuskan ide-ide kreatif untuk mengisi kekosongan kegiatan di masa pandemi ini. Silakan berkreasi menurut kreativitas Anda masing-masing. Ya mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Selaku Ibnu, juga saya masih berada di lingkup PAC. Ya saya merasa gairah semangat dalam organisasi itu semakin hari semakin menurun, termasuk diri saya sendiri. Oleh karena itu, saya selalu mempunyai semboyan atau semangat untuk menyemangati diri kita sendiri agar di masa pandemi ini tetap bisa progresif atau produktif untuk membentuk acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang bersifat di rumah aja. Nah begitu kira-kira rekan dan rekan kita. Saya mau bercerita sedikit tentang pengalaman saya. Saya itu dulu orangnya itu pemalu. Saya tidak bisa berbicara panjang lebar. Tapi sejak saya ikut organisasi, saya dituntut untuk bisa berbicara di depan umum. Kita berlatih bersama. Alhamdulillah bisa. Jadi teman-teman yang masih kagok mungkin berbicara di depan umum, ya berusaha berbicara di lewat online gini kan, pemirsanya tidak terlalu banyak kan, cuma fana. Kalau langsung kan mesti kan banyak orangnya, banyak yang melihat kan, kadang grogi. Nah ini kita latihan dari sini, latihan sedikit demi sedikit kita mengisi sinau bareng atau materi-materi yang mungkin berkaitan dengan Ramadan, termasuk memanfaatkan kuota tersebut ya. Nah iya. Jadi kuota jangan disia-siakan buat nge-game mulu atau YouTubean yang nggak penting. Kalau YouTubeannya penting nggak masalah. Kalau nggak penting kan eman-eman loh Pak. Nah, oleh karena itu saya ya memberanikan diri untuk bicara di depan umum lewat sosial media ini. Saya berterima kasih tentunya kepada PAC Ibnu PPNU Kecamatan Selogiri yang telah mengizinkan saya untuk bergabung menimba ilmu, dan juga saya mungkin bisa menjadi seperti ini karena saya tergabung dalam organisasi. Dan terima kasih atas semua teman-teman atau semua pihak yang telah mendukung saya untuk bisa melakukan live sinau bareng di Instagram. Ya mungkin seperti itu dulu pertemuan dari saya pada malam hari ini. Intinya pokoknya jangan lupa bersyukur di masa-masa pandemi, manfaatkan kuota sebaik-baiknya, dan juga jangan lupa menjadi insan yang berguna walaupun itu hanya sedikit. Ya mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mungkin ada tanya jawab, monggo saya tunggu. Monggo barangkali ada yang mau bertanya. Saya sambil istirahat dulu, monggo yang ada bertanya. Istirahat. Saya juga capek ini.
Aku Mas, Ya, silakan, monggo. bagaimana cara memanage pengeluaran kuota dengan baik dan dengan pemakaian kuota tersebut digunakan secara baik pula. Oke. Soalnya kadang-kadang itu di usia kita ya remaja atau apalagi pelajar, meski banyak ya kuota itu terpakai sia-sia. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, bagaimana cara memanage kuota dengan baik? Sedangkan kita adalah pelajar yang mungkin pelajarnya ingin membuka ini, itu, ini, itu. Ya, cara memanage kuota yang baik yaitu dengan cara kita bisa membaginya. Yaitu membagi dalam artian mungkin kalau udah nggak kepake kita mau di pesawat kan hemat itu. Terus kalau kuota yang lain mungkin buat nonton kayak gini kan manfaat, kita dapat ilmu. Terus buat YouTuber yang bermanfaat, kan kuota kan ibarat apa ya, kayak sesuatu yang pribadi, jadi hanya diri kita yang tahu dengan sang pencipta. Mungkin kita menonton apa kan kita nggak tahu, pribadi kita yang tahu, jadi kita harus yang memanagenya. Terus kalau kita di dalam organisasi, kuotanya dipakai buat misal umpamane nek enten ada apa itu sinau bareng, kita ikut live, kita ikut berpartisipasi, ikut nge-share. Kalau ada tadarus Quran kita ikut ngisi. Nah, itu kan kita bermanfaat. Terus kalau kita nonton YouTube ya nonton yang bisa bermanfaat bagi kita. Terus kuota itu sebenarnya ya kadang bisa dihemat, kadang juga malah keluputan, Boros. iya. Nah, oleh karena itu kadang keinginan setiap diri kita, apalagi kita sebagai pelajar itu kadang nyeleneh. Kadang hari ini pengennya wah ini terus, kadang berarti bosen ganti liani sing luwih wah. Tapi akhirnya ya kudu di manage. Kita harus setiap hari itu ya paling ra enek asupan agama nih, ada asupan agamanya itu loh, asupan ilmu yang bisa bermanfaat bagi kita. Ya mungkin ada lagi, monggo, itu yang bisa saya jawab tadi. Monggo bagi para penonton ditunggu pertanyaan-pertanyaannya. Monggo. Perihal kegunaan kuota dan lain sebagainya, monggo. Di sini kita sama-sama belajar, nggih. Saya tidak menggurui loh. Sinau barengnya artinya belajar bersama. Saya tidak menggurui. Saya juga fakir ilmu. Mohon dimaafkan kalau ada kesalahan. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Mumpung masih durasinya masih agak lama ini. Mumpung durung bengi. Ahsan Percussion. Assalamualaikum Gus Ahmad Hasan Al-Baidawi. Monggo pertanyaannya perihal media sosial maupun tentang judul tersebut. Barangkali ada yang dipertanyakan. Monggo Gus Hasan. Monggo, mungkin rekan-rekan yang lain atau rekan hitam saya tunggu. Kalau tidak ada mungkin lain kali ya. Sudah ada pertanyaan? Oh, sudah. Oke, siap.
mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Inti dari sinau bareng pada malam hari ini yaitu manfaatkanlah kuota dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, jangan lupa bersyukur. Yang ketiga, di masa-masa pandemi ini tetap jaga kesehatan, kewaspadaan, tetap di rumah aja dan tetap berkarya. Yang keempat, mungkin jangan sebarkan berita-berita yang tidak baik, yang meresahkan warga, walaupun itu hanya lewat story WA. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekan astagfirullah. Saya rekan Abdul Halim Nur Hidayat dari PAC Ibnu Selogiri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan jangan lupa bersyukur. Tetap di rumah, tetap progresif, tetap berkarya. Salam pelajar, belajar, berjuang, bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.